Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana dengan NIM 24420140006. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan langkah-langkah analisis uji validitas dan juga rehabilitas. Nah, jadi sebetulnya guna kita melakukan uji validitas dan rehabilitas ini adalah bagaimana kita menentukan item-item apa saja yang gugur dan juga tidak gugur, seperti itu. Nah, baik, di video sebelumnya itu kan kita sudah melakukan scoring. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu uji validitas dan juga rehabilitas. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorial. Nah, jadi yang pertama adalah kita buka dulu nih file yang sudah kita scoring kemarin. Jadi kita buka file yang isinya sudah kita scoring pada video sebelumnya. Nah, jadi item-item yang sudah kita scoring ini agar bisa kita masukkan ke JASP. Nah, sebelumnya untuk kita melakukan uji validitas dan rehabilitas itu kita memerlukan aplikasi. Nah, aplikasinya ini dia bernama JASP. Nah, untuk serinya itu dia yang 0.18.10. Nah, baik. Jadi kita lanjut, kita sudah buka ini ya, file yang berisi tentang data-data yang sudah kita scoring kemarin. Nah, caranya adalah kita pencet file, kemudian kita save as. Nah, jadi untuk jenisnya di sini kita pencet yang paling bawah, yaitu open document spreadsheet, seperti itu. Nah, dia harus yang itu ya teman-teman, jenisnya agar bisa terdeteksi di JASP-nya. Baik, kalau misalnya sudah kita pencet di sini, kita save. Nah, kemudian jika sudah kita save, di sini kita lanjut ke JASP-nya, kita buka. Nah, caranya adalah kita itu pencet di sini, ada di JASP itu di bagian pojok kiri atas titik 3 atau dia show main menu. Nah, jadi itu kita klik, kemudian yang paling atas ini ada tulisan open, itu kita klik, kemudian pencet yang komputer. Nah, setelahnya kalau misalnya sudah, kita klik lagi itu yang browse, kemudian kita cari file yang tadi sudah kita save. Nah, di sini file tadi saya save dengan nama data kuesioner Rehana. Jadi di sini kita klik file yang kita mau, kemudian kita pencet open. Nah, kemudian nanti jika sudah, di JASP-nya akan muncul seperti ini teman-teman, seperti yang ada di layar. Nah, di beberapa laptop itu dia tidak langsung ada reliability di sini, reliability. Nah, itu harus kita tambahkan. Nah, caranya itu adalah dengan kita pencet nih, di sini ada seperti tanda tambah, itu kita pencet, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada tulisannya reliability. Nah, itu harus kita pencet ya teman-teman, checklistnya, supaya dia itu bisa muncul di sini. Nah, jika dia itu sudah muncul, kita pencet, kemudian di sini ada tulisan klasikal, kita pilih yang undimensional reliability, kemudian kita klik. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah kita pencet yang reliability, dia itu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian itu setelahnya kita pencet yang di analyze. Nah, di analyze itu ada 6 yang harus kita pastikan sudah di checklist. Di bagian scale statistik itu yang pertama di sini ada confidence interval.
Nah, itu harus di checklist. Kemudian ada McDonald, kemudian nah ini yang harus kita pastikan kita checklist, ada Kronbach Alpha. Nah, jadi di bagian sini ada 3. Nah, kemudian kita lanjut di bagian individual item statistik. Itu bagian McDonald juga kita checklist, kemudian di Kronbach Alpha-nya juga kita checklist, dan yang terakhir itu di bagian item risk correlation itu juga harus kita checklist. Jadi di bagian analyze ini ada 6 yang harus kita pastikan dia itu sudah di checklist. Nah, baik, kemudian kita lanjut untuk memindahkan item-item kita. Jadi yang kita pindahkan di variabel itu hanya di bagian itemnya saja ya teman-teman. Untuk nama, jenis kelamin, program studi, dan semester itu tidak perlu kita pindahkan juga. Jadi hanya di bagian item-itemnya saja. Nah, caranya adalah kita klik dulu sekali sampai dia berwarna biru, kemudian kita pencet shift, kemudian kita pencet panah ke bawah. Nah, kemudian jika sudah terblok semua, kita pencet tanda panah yang ada di tengah ini. Nah, sampai dia itu terpindah ke bagian variables. Nah, jika teman-teman lihat di sini, item saya itu tidak berurutan ya teman-teman. Nah, kalau dia seperti ini, itu harus kita urutkan sesuai dengan nomornya. Di sini saya ada 25 item, berarti harus kita urutkan dari item 1 sampai dengan item 25. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini saya sudah selesai mengurutkan dari item 1 sampai dengan item 25. Baik. Nah, jika sudah selesai kita urutkan, nanti kita lanjut untuk ini teman-teman, memilih bagian mana saja yang harus kita pindahkan. Karena untuk uji validitas dan reliabilitas ini dia punya beberapa ketentuan. Nah, diantaranya itu seperti ini. Nah, untuk variabel penelitian, uji validitas menggunakan validitas isi dengan bantuan expert judgment. Nah, uji reliabilitas kriteria yang digunakan itu ada 3. Nah, yang pertama itu Kronbach Alpha-nya harus lebih dari 0,7. Kemudian yang kedua, setiap item itu mempunyai rate lebih dari 0,3. Nah, yang terakhir itu adalah setiap indikator, aspek, atau dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Nah, baik, karena kita sudah tahu ya ketentuannya tadi, kita lanjut lagi untuk kembali ke JSP-nya. Kita tentukan. Nah, jadi di sini itu harus kita urutkan dari yang paling kecil, teman-teman, untuk kita buang ke bagian undimensional reliability-nya. Baik. Nah, di sini kan tadi ada ya Kronbach Alpha-nya itu harus lebih dari 0,7. Nah, di punya saya ini hanya satu yang lebih dari 0,7. Di 2 bagian atas ini masih kurang. Nah, jadi untuk yang di bagian atas ini kita biarkan saja dulu, kita fokus ke bagian yang di bawahnya. Baik. Nah, jadi tadi kan ketentuannya itu di bagian nih, setiap item itu harus memiliki rate lebih dari 0,3. Nah, rate itu sendiri nah, baik. Jadi lanjut kita urutkan dari yang terkecil. Di sini dari item 1 sampai 25. Untuk yang terkecil itu ada di item 18, 0,089. Jadi jika sudah ketemu yang paling rendah,
angkanya itu yang paling kecil kita pilih di sini item 18. Nah, jadi di sini kita pencet di bagian item 18-nya sampai dia berwarna biru, kemudian kita klik 2 kali. Nah, jika sudah kita klik 2 kali itu dia akan terpindah ke sini lagi, baik. Kemudian, nah di sini kan ada yang berputar itu ya teman-teman. Nah, itu harus kita tunggu sampai dia itu selesai dulu, sampai dia itu sudah tidak ada perputaran lagi, baru kita bisa lanjut untuk memilih lagi dari yang terkecil. Nah, kemudian kita lanjut di sini yang terkecil ada di item 1 yaitu 0,089. Jadi di sini kita pencet di item satunya. Klik 2 kali sampai dia terpindah. Kemudian kita tunggu lagi sampai selesai berputar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di item saya ini ada 2 angka yang minus, yaitu di item 5 dan juga item 16. Nah, sebetulnya jika dia itu ada tanda minus, jika dia nilainya itu di bawah 0,3 maka item tersebut harus kita buang. Di situ dinyatakan itemnya gugur. Nah, akan tetapi di punya saya ini 2 item tersebut walaupun minus dia masih di atas 0,3. Nah, kemudian caranya jika ada yang minus itu kita karantina dulu. Maksudnya adalah kita pencet di reserve scale item, di bawahnya analyze. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita urutkan tetap sama dari yang terkecil dulu. Di sini saya pilih item 5 karena dia lebih kecil daripada yang item 16. Kita pencet item 5-nya, kemudian kita klik 2 kali sampai dia terpindah di reserve scale item. Kemudian kita tunggu sampai dia tidak berputar lagi. Nah, kemudian di item 16-nya juga sama, kita pilih, kemudian kita klik 2 kali sampai dia terpindah dan kita tunggu sampai dia berhenti berputar. Nah, jika teman-teman di sini perhatikan, tadi kan di bagian item 5 dan juga di bagian item 16 itu tadi minus. Nah, setelah kita karantina, kita masukkan dia di reserve scale item itu dia hilang tanda minusnya. Nah, jika sudah seperti ini maka kita bisa lanjut memilih lagi dari yang terkecil. Ingat, yang kita buang adalah item-item yang memiliki angka di bawah 0,3. Nah, jadi di sini yang terkecil ada di item 19 yaitu 0,154. Nah, di item 19 kemudian kita pilih sampai berwarna biru, kemudian kita klik 2 kali sampai dia itu terpindah. Nah, akan tetapi terkadang di JSP itu jika sudah kita klik 2 kali itu dia masih bisa tidak terpindah gitu. Nah, caranya adalah kita kembali pencet di bagian tanda panah ini, kita pencet. Nah, dia akan langsung terpindah sama seperti sebelumnya ya. Kita tunggu sampai dia selesai berputar, baru bisa kita lanjut lagi untuk memilih mana item yang harus kita buang. Nah, di sini ada di item 20 itu angka 0,077 ya. Di item 20. Jadi kita pilih di item 20, kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian kita tunggu sampai dia itu selesai berputar. Nah, kita lanjutkan lagi untuk memilih mana saja yang harus kita pindahkan. Nah, di sini ada di item 6 itu 0,35. Itu kita lanjut di item nomor 6 ini sama seperti tadi, kita pilih, kemudian kita pindahkan. Selanjutnya seperti itu terus ya teman-teman. Kita pilih dari yang terkecil,
kemudian kita pindahkan seperti itu. Nah, jika sudah kita pindahkan semua item yang angkanya tadi itu di bawah 0,3, maka dari 25 item, nah item-item inilah yang tidak gugur. Sedangkan item yang di bawah 0,3 tadi kita nyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat gitu. Nah, untuk item yang gugur di punya saya itu ada item 1, item 2, item 6, item 18, item 20, item 12, item 17, item 19, item 21, dan item 23. Nah, tadi di syarat yang pertama kan ada tuh tertulis Chromebudge Alpha-nya itu harus lebih dari 0,7. Kita lihat di punya saya tadi setelah item-item yang kurang dari 0,3 itu kita gugurkan. Nah, di sini di Chromebudge Alpha-nya sudah lebih ya teman-teman. Di bagian 3 ini sudah semuanya memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,7 seperti itu. Nah, kemudian jika sudah ini ya sudah selesai kita urutkan dan juga kita pilih mana item yang gugur, mana yang tidak, kita lanjut ke blueprint teman-teman. Nah, kita lanjut ke blueprint. Jadi di sini saya sudah ada membuat blueprint itu tentang di saya ini kan efektivitas konseling kelompok dengan teknik realitas dalam mengurangi perilaku agresif peserta didik kelas 10 di SMA Budaya Bandar Lampung. Nah, baik, jadi untuk blueprint di sini punya saya itu namanya blueprint instrumen perilaku agresif. Nah, cara untuk kita mengisinya adalah selain dari JASP tadi, kita harus menentukan dulu yang mana favorable dan unfavorable seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Untuk favorable itu bisa kita lihat ya. Nah, ini di sini itu ada nomor 1, 2, 5, 6 dan 7. Nah, sebetulnya untuk blueprint itu dia terbagi-bagi ya teman-teman. Nah, seperti di punya saya ini untuk isinya sendiri, kalau untuk blueprint itu tentu yang pertama itu adalah nomor, kemudian variabel. Nah, untuk variabel itu kita lihat nih. Di sini itu di variabel saya tuh tulisannya adalah perilaku agresif. Nah, kemudian untuk indikatornya sendiri itu ada agresif fisik. Nah, jadi di punya saya itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah di bagian variabel itu perilaku agresif. Nah, indikatornya itu adalah agresif fisik. Kemudian yang di nomor 2 itu juga tetap sama seperti tadi. Untuk variabelnya itu masih dengan perilaku agresif, akan tetapi di bagian indikator itu dia berubah menjadi agresif verbal. Nah, jadi itu harus kita bedakan. Nah, untuk yang yang indikatornya agresif fisik itu tadi ada di nomor 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16. Nah, baik, di sini sudah saya tulis. Kemudian kita lanjut di bagian yang favorable, akan tetapi yang di bagian 2 yang indikatornya itu agresif verbal itu ada di nomor 18, kemudian 20, 22, dan 24. Kemudian kita lanjut di bagian unfavorable-nya. Jadi untuk di unfavorable di nomor 1 itu di bagian agresif fisik ada nomor 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, dan 17. Nah, jadi langsung saja kita lanjut ketik. Di sini ada nomor 3, 4, 8, 9, 10, 12,
15. Dan yang terakhir di nomor 1 itu 17. Nah, kemudian kita lanjut untuk di nomor 2-nya di bagian unfavorable itu ada nih nomor 19, 21, 23 dan 25. Lanjut nih ya, kita isi nomor 19, 21, 23 dan yang terakhir 25. Nah, jika sudah kita tulis seperti ini ya teman-teman, kita lanjut untuk mengkategorikan yang ketiga tadi. Nah, nih seperti ada terus nih. Setiap indikator atau aspek atau dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Kita lanjut ke sesi blueprint. Nah, mungkin di sini agar memudahkan, di sini saya akan melakukan belah layar, kemudian kita ke JSP yang tadi. Nah, jadi untuk yang kita tulis di blueprint ini hanya item-item yang tidak gugur, yaitu yang rate-nya tadi di atas 0,3. Nah, di sini nih dari kita mulai di bagian favorable di nomor 1 dulu, yaitu nomor 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14 dan 16. Kita lihat di sini nomor yang selamat itu nih. Nomor 1 tidak ada di sini, berarti dia kita nyatakan gugur. Nah, kalau misalnya gugur itu berarti di blueprintnya itu kita hapus. Nah, kemudian nomor 2 juga tidak ada itemnya, jadi lanjut kita hapus. Nah, kemudian untuk item nomor 5 itu ada, jadi tetap kita biarkan di sini. Kemudian nomor 6 itu juga tidak ada, berarti kita nyatakan gugur dan kita hapus. Nah, untuk nomor 7 di sini itu ada ya. Kemudian nomor 11 juga ada, nomor 13 ada, nomor 14 ada. Nah, nomor 16 juga ada. Jadi ini untuk jadi untuk yang selamat itu kita lihat di sini hanya nomor 5, 7, 11, 13, 14 dan 16. Untuk item 1, 2, 6 itu kita nyatakan gugur. Nah, kemudian lanjut di bagian unfavorable-nya. Jadi di sini ada item 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15 dan 17. Kita lihat di item 3 di sini itu selamat, jadi dia tetap ada. Item 4 juga ada. Kemudian item 8 ada, item 9 ada. Nah, item 10 ada. Kemudian untuk item 12 ini tidak ada. Jadi di sini kita hapus untuk item 12-nya. Kemudian di sini item 15 itu ada dan ini yang terakhir item 17 tidak ada. Jadi untuk item 17 kita hapus. Nah, jadi di bagian unfavorable item-item yang tidak gugur itu ada item 3, 4, 8, 9, 10 dan 15. Nah, kemudian lanjut itu di nomor 2 ada item 18, 20, 22 dan 24. Seperti tadi juga kita lihat apakah ada itemnya itu tetap selamat atau sudah gugur. Nah, untuk 18 itu tidak ada di sini, maka kita hapus. Kemudian item 20 juga tidak ada, maka kita hapuskan juga. Nah, kemudian untuk item 22 itu ada, item 24 juga ada. Kemudian kita lanjut di unfavorable-nya, item 19 juga tidak ada ya, masuk di dalam list, jadi kita hapus. Kemudian di item 21 juga tidak ada, jadi kita hapus. Kemudian item 23 ya, nih item 23 itu dia tidak ada juga, jadi kita hapus. Nah, untuk yang tersisa di nomor 2 ini di bagian favorable hanya nomor 22 dan 24. Kemudian yang di unfavorable itu ada satu item yaitu 25. Nah, kemudian jika sudah kita hapus tadi item-item yang gugur, maka item yang tersisa ini kita jumlahkan gitu. Jadi nih di nomor 1 di item favorable dan unfavorable-nya ini kita jumlahkan. Di favorable itu ada 6, di unfavorable itu juga ada 6. Jadi untuk jumlahnya di sini kita tulis ada 12. Nah, kemudian lanjut nih di bagian nomor 2 ya, nih nomor 2 itu di favorable-nya ada 2 dan di unfavorable-nya itu ada 1. Jadi untuk jumlah kita tulis 3. Nah, jadi dari 25 item yang selamat itu yang tidak gugur hanya jumlahnya itu 15 item. Nah, kemudian nih syarat yang terakhir dari uji reliabilitas kriteria yang digunakan itu kan ini, setiap indikator atau aspek atau dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Kita lanjut ya, nih di indikator tadi itu kan katanya diwakili oleh minimal 2 item. Di nomor 1 di bagian indikator agresif fisik di sini jumlahnya ada 12 item, yang artinya itu sudah melebihi dari jumlah yang seharusnya, yaitu minimal 2 item. Kemudian juga di nomor 2 di indikator agresif verbal juga jumlahnya setelah kita tambahkan ya, itu juga lebih dari 2 di sini karena dia jumlahnya 3. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin seperti itu saja video tutorial yang bisa
saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.